Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu. Alhamdulillah, izinkan saya, Mama Alinka atau Mbak Mawar, akan memandu acara. Apa ya? Dia lebih ke acara formal tapi lebih santai ya, yaitu adalah Malam Ramah Tamah Paguyuban Blok C, laporan tahunan 2025 dan proyeksi kegiatan 2026. Boleh berikan sambutan tepuk tangan? Oke. Nah, biar nggak tegang nih, saya boleh minta Bapak Ibu, ini kan karena kita kan resmi tapi santai ya. Boleh saya minta Bapak Ibu supaya kita nggak begitu tegang, boleh dimohon berdiri. Oke, kita relaksasi dulu ya. Boleh saya minta berdiri, baik remaja, ibu dan juga Bapak boleh berdiri ya. Yuk kita relaksasi sejenak, biar kita nggak tegang banget nih. Yuk kita berdiri semua. Belum ngantuk ya Bapak Ibu jam segini ya? Belum, oh biasanya kan jam 3, iya Pak. Malam minggu nih, malam panjang. Oke, semuanya boleh ikut saya. Mohon izin Pak Ustadz ya, Pak Depur. Oke, boleh beri jarak, jangan terlalu rapat karena ini relaksasinya adalah kita harus bersebelahan dengan tangan yang ada di sebelah kita. Ayo, boleh beri jarak, mungkin Bapak boleh bergeser lagi biar barisan ibu-ibu yang agak sedikit menumpuk agak renggang. Nah, silakan Bapak agak bergeser, Bapak barisannya. Mohon izin, Om Darmin geser lagi. Ini yang remaja prianya biar geser lagi. Boleh geser lagi, geser lagi. Pokoknya, oke, geser lagi. Bisa satu barisan, Mas Farel, yang di belakang. Nah, biar nggak mengganggu ibunya. Oke, ikutin instruksi saya ya, supaya nggak tegang-tegang. Oke. Jadi gini cara mainnya. Tangan di sebelah kanan Bapak Ibu begini. Coba. Nah, harus rapat sama yang sebelahnya. Mohon izin Bapak. Jangan LDR. Jangan kayak marahan. Agak merapat nih ya. Ikuti ya. Tangan yang di sebelah kanan begini. Tangan yang di sebelah sini begini, angka 1 yang sebelah kiri. Ya, sebelah kiri. Nah, instruksinya adalah pada saat saya memberikan aba-aba, contoh aba-abanya, mangga, jeruk, apel, mangga, jeruk, apel, mangga, jeruk, apel. Kalau saya bilang apel, jari telunjuk kenain ke sebelahnya. Paham? Saya akan ambil satu contoh. Teteh Kauna boleh bantu Malaikat Kauna? Sini Teh. Sini, mau ambil contoh ya. Ini sebelah saya nih, caranya nih ya. Teteh tadi tangan kanan sebelah, nah tangan yang sebelah kiri angka 1 ya. Oke, lihat ya. Pokoknya setiap saya bilang apel langsung ambil yang di sebelahnya gini nih, set. Nah, tugas saya yang tangan terbuka harus ambil teh. Nah, sebisa mungkin konsentrasinya adalah jangan sampai kena. Paham ya? Kalau saya bilang apel jangan sampai kena, tapi kalau saya bilang jeruk ya udah jangan ditangkap. Pokoknya instruksinya adalah hanya buah apel yang ditangkap. Paham ya? Oke, coba. Mangga, jeruk, teteh gini, teteh gini, yang ini begini. Nah, begitu ya. Mangga, jeruk, apel. Mangga, jeruk, apel. Mangga, jeruk, apel. Jangan diambil. Nah, jangan diambil. Paham ya? Coba lagi. Mangga, jeruk, apel. Mangga, jeruk, apel. Mangga, jeruk. Ngapain diambil Bapak? Nah, kita mulai ya. Yuk, Teteh mau ikut main nggak ke sana ya? Oke, siap-siap ya. Konsentrasi nih, karena kita akan mendengarkan kurang lebih 1 jam atau 1 hari Pak Deh mendengarkan presentasi ini. Makanya kita dibutuhkan konsentrasi tinggi ya. Oke, siap-siap. Mangga, jeruk, apel. Mangga, jeruk, apel. Kalau yang ketangkap langsung angkat tangannya ya, kasih saya ya. Nah, yuk. Mangga, kalau yang ketangkap bilang sama saya, ini ketangkap nih. Tapi kalau yang ketangkap berarti dia konsentrasi. Paham ya? Esensi dari permainan ini adalah yang ketangkap berarti nggak konsen. Ya. Mangga, jeruk, apel. Mangga, jeruk, apel, jeruk. Ada yang kena? Oke, konsentrasi. Tangan dulu semuanya. Sekali lagi. Biasanya kalau perempuannya begitu deh. Bapak stay cool tetap. Oke, lagi ya. Mangga, jeruk, apel. Mangga, jeruk, apel. Mangga, jeruk, apel.
Pokoknya semuanya harus kalah ya, nggak boleh menang. Dimaki ya tuh Pak Ade, konsentrasi. Wah, sekali lagi ya. Sekali lagi, Mangga, biar fair kayaknya yang belakang juga ikut nggak sih? Yuk, Babe, nggak boleh gitu Be. Ayo, Babe ikutan Be, sini Be. Babe sama Pak siapa tuh ya? Pak Wahyu ya? Wahyu. Kenapa? Harus ditangkap, Mangga, jeruk, apel. Mangga, jeruk, apel. Konsentrasi ya. Mangga, jeruk. Babe yang benar, nanti apa ngambil yang lain. Gimana sih Babe? Mangga, jeruk, apel. Mangga, jeruk, mangga. Biasa ya. Oke, datang untuk semuanya. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu, terima kasih. Yuk kita berikan teman untuk kita semua malam ini. Tepuk tangannya mana? Oke, baik. Karena sudah dibuka ya, ini bagaimana? Sudah konsentrasi? Sudah terbuka nih pikirannya ya. Tolong yang pikiran masih di rumah ya, masih mikirin kerjaan rumah, masih mikirin servisan motor, masih mikirin cucian, setrikaan ya kan, tugas-tugas dari sekolah di kampus, kita simpan dulu yang di rumah. Sekarang kami ingin mengajak semuanya untuk konsentrasi, kita duduk bersama karena di acara ini kita akan sama-sama berdiskusi begitu Pak De ya. Kita akan sama-sama mendengarkan program kerja Paguyuban Blok C selama kurang lebih akan memasuki tahun ketiga, betul Pak De ya. Karena menjelang 2027 ini kita akan berganti ke pengurusan. Maka itu di sini adalah tanggung jawab moral kami sebagai Paguyuban untuk menyampaikan laporan tahunan atau realisasi yang selama sudah berjalan dari iuran IPL yang sudah Bapak Ibu berikan, yang sudah Bapak Ibu dedikasikan, inilah yang sudah kita kerjakan atau kita realisasikan. Dan juga ada beberapa proyeksi di sisa tahun kepemimpinan dari periode Paguyuban 2004-2006 ini ya. Untuk itu mohon konsentrasinya ya. Baik, selanjutnya adalah kita akan sama-sama mendengarkan sejenak sepatah dua patah dari tokoh pemuka agama kita yang kita banggakan dan kita hormati di wilayah Blok C ini ya. Kita akan sama-sama mendengarkan wejangan dari beliau, masukan dan nasihat dari beliau, dan juga sekaligus kita akan sama-sama mendengarkan pembacaan doa akan langsung dipimpin oleh Ustaz Dindim ya. Semoga saking berkah ya Ustaz Dindim ya. Baik, waktu dan tempat kami persilakan pada Ustaz Dindim. Boleh berikan sambutan untuk Ustaz Dindim? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam satu rangkaian, insyaallah ini silaturahmi keluarga kita di Panorama Bali Residen Blok C, yang dalam konteks ini kita bertemu dengan para pengurus dari Paguyuban, dan tentunya dari namanya sebuah Paguyuban, guyub, yang maknanya itu ya harus bareng-bareng sama-sama gitu ya. Dan dalam hal ini kita sangat bersyukur karena masih ada orang-orang yang bersedia dari saudara-saudara kita, tetangga kita, bersedia untuk meluangkan waktunya untuk dapat mengorganisasi rangkaian kegiatan kita, keseharian kita dari tidur sampai tidur lagi. Ada orang-orang yang bersedia kemudian meluangkan waktunya untuk memikirkan atau memfasilitasi keamanan, kebersihan dari lingkungan kita. Salam terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik teladan untuk kita semua. Jadi Pak Andri tadi itu Banunik itu kan di rundown kegiatan itu doa gitu ya, tapi katanya harus ada prakata dulu gitu. Jadi Pak Depur mohon izin. Iya. Hadirnakumullah, Rasulullah menyampaikan innal barakatatul jamaah, berkah itu hadir ketika kita berkumpul dalam satu kegiatan yang baik. Mudah-mudahan ini dicatatkan oleh para malaikat sebagai bentuk rangkaian kita berkumpul untuk kebaikan. Insya Allah kita niatkannya untuk kebaikan. Sebagian tadi prolog yang disampaikan oleh Banunik gitu kan, sumbang saran segala macam untuk untuk kedamaian kita di Blok C ini tentunya gitu ya.
Kemudian ada nama kumullah. Ini saya ingin menyampaikan dulu terkait data dari hasil riset. Hasil risetnya itu bahwa warga Indonesia itu menempati peringkat nomor 1 di dunia. Wah, ini bagus sekali ya. Peringkat 1 di dunia menjadi netizen paling julid, netizen paling jahat di dunia. Indonesia tuh peringkat 1, dan alhamdulillah di tahun ini masih bertahan gitu ya. Nah, lalu faktor apa sih yang menyebabkan kok orang Indonesia itu, berarti kita bagiannya gitu ya, dan mudah-mudahan di warga Blok C itu tidak termasuk yang warga julid gitu ya, warga yang kemudian mengomentari sesuatu gitu ya, tapi tidak memahami faktanya gitu ya. Dan mudah-mudahan kita di Blok C ini tidak termasuk kelompok itu gitu ya. Dan dalam hal ini Bapak sekalian ingin saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, jadi bahwa konteksnya kini paguyuban gitu ya, dalam konteks paguyuban, maka yang terbaik dari diri kita ketika ada satu program, dua program, berbagai program yang sudah diselenggarakan atau yang sudah diagendakan oleh paguyuban, kita kritisi bersama, tapi tentunya harus punya pemahaman dulu gitu ya. Jangan biasakan kemudian kita membuat simpulan-simpulan yang kemudian ternyata simpulan itu tidak betul gitu ya. Yang terbaik dari kita Pak tabayun. Kalau ada hal yang misalnya membuat kita tidak nyaman, maka yang terbaik adalah ketika kita tabayun terlebih dahulu bahwa kita di sini ada pengurus, maka yang terbaik juga adalah konfirmasi terlebih dahulu ke pengurus gitu ya. Misalnya sampah saya tidak diangkat, kenapa gitu ya. Yang terbaik jadi tidak memviralkan dulu gitu kan, karena apalagi kalau kata Pak Andri dengan ada undang-undang ITE gitu ya, bahaya gitu ya kalau misalnya kita membuat atau mengomentari sesuatu yang tidak pada tempatnya. Dalam hal ini Bapak Ibu sekalian tentunya kita membutuhkan kelegaan hati. Jadi jangan menuntut banyak kepada paguyuban juga, karena paguyuban adalah kita gitu ya. Dan kemudian justru yang terbaik adalah bagaimana kita secara bersama-sama gitu kan mendukung, kemudian juga memfasilitasi setiap kewajiban kita, kemudian supaya hak-hak kita juga didapatkan. Jadi dalam hal ini jangan kemudian kita mendahulukan hak ya, kemudian kewajibannya ditinggalkan, tapi yang terbaik itu adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hadirin saya tidak akan berpanjang kalam, mari kita sejenak menundukkan hati kita, berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan lingkungan kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian juga kita dijauhkan, dihindarkan dari mara bahaya, dari hal-hal yang tentunya kemudian merugikan kita semua. Dan tentunya kita mendengar berita-berita di lingkungan di luar kita gitu ya, naudzubillah beberapa mendapatkan musibah gitu ya, dan mudah-mudahan kita sekali lagi dilindungi oleh Allah SWT, dijauhkan dari mara bahaya. Al-hadin ya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim waradallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal syukru wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sahhil umurana, Allahumma sahhil umurana, Allahumma sahhil umurana, Allahumma sahh sadrina, Allahumma sahh sadrina, Allahumma
sabirna. Allahumma ya Allah ya Karim ya Aziz ya Mukarram, kami memohon kepadamu, berilah selalu perlindungan untuk kami di lingkungan kami, sehatkan kami, mudahkan seluruh urusan kami, dan berilah keleluasaan hati kepada para pengurus paguyuban yang senantiasa selalu meluangkan waktu untuk kami, diberikan keleluasaan hati, senantiasa ikhlas mengikuti atau melaksanakan program-programnya, dan kemudian kita semua disehatkan walafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah bersama-sama kita langitkan doa ya, baik yang seiman maupun yang beda iman. Oh ya, saya juga ingin mengucapkan selamat malam untuk warga yang baru saja tiba. Oma, apa kabar? Oma Yuli, alhamdulillah bisa ikut bergabung Oma ya. Oke, tentunya ini hadirin saat ini mengikuti acara ini tidak hanya Bapak Ibu saja ya. Bisa kita lihat di sisi saya sebelah sini ada remaja-remaja. Nah, ini kayaknya kalau ada remaja berarti mau ada apa nih? Nah, itu makanya nanti kita akan sama-sama mendengar ada gebrakan nih dari warga Blok C khususnya dari remaja. Apakah itu? Makanya nanti akan kita sama-sama saksikan gebrakan apa nih dari lini remaja, karena saat ini kita sudah tahu mungkin dari Bapak Ibu yang pertama kali yang baru saja atau sudah menempati Panorama Blok C ya, mungkin sejak tahun 2016 ada ya, pertama kali ya 2016, mungkin hanya populasinya Bapak dan Ibu saja. Ini kan ini sudah 2026 ya. Oke, ini sudah ada nih bibit-bibitnya. Nah, maka nanti kita akan sama-sama mendengarkan realisasi dan juga proyeksi dan juga gebrakan yang akan disampaikan oleh remaja-remaja. Oke, baik, tanpa berlama-lama kita akan langsung mendengarkan sambutan dari Ketua Paguyuban kita. Waduh, Dokter Andes, Insinyur, Profesor Haji, berat ya Pak ya. Oke, untuk amin ya Pak, amin ini ya. MSC MLLDBBB, amin ya Pak ya. Oke, kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Tepuk tangan untuk Pak Depu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz Dindin yang terhormat, Pak Sofyan, Pak Edi sebagai Dewan Penasihat kami Paguyuban Blok C, yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu sekalian, serta yang kami sayangi anak-anak kami, baik remaja maupun yang remaji ini ya. Mudah-mudahan bisa menjadi penyambung kegiatan kita di kedepannya. Di sini kami akan sampaikan beberapa hal terkait evaluasi laporan keuangan kami tahun 2025 Januari sampai Desember 2025, serta proyeksi program paguyuban Januari Desember 2026. Mungkin itu yang akan kami sampaikan. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan di belakangnya saja kali ya Pak ya, Bapak dan Ibu sekalian, nanti tolong, dan ini juga sudah kami share di grup PBR, baik grup ibu-ibu maupun grup bapak-bapak, serta ini disiarkan langsung live via Zoom. Jadi teman-teman yang mengikuti dari via Zoom, selamat malam kami ucapkan. Mudah-mudahan sehat, berkah, karena beliau mungkin masih aktivitas di luar panorama. Mungkin itu dari yang kami sampaikan. Kami akan mulai dari berikutnya ya Pak ya. Jadi dari ada beberapa evaluasi laporan keuangan kami di 2025 kemarin, terus kedua proyeksi 2026, program jangka pendek jangka panjang untuk tahun 2026,
proyeksi cash flow 2026, dokumentasi kegiatan paguyuban 2025. Lain-lain mungkin nanti ada acara tanya jawab dari bapak-bapak yang hadir maupun mungkin yang ngikutin via Zoom. Silahkan tanyanya gimana Pak Adi kalau via Zoom? Bisa ya? Oke, silahkan ketik di komentar di Zoom aja, nanti Pak Adi akan merangkum pertanyaan dan insya Allah kami akan jawab sebisa mungkin. Next Pak. Di sini kami perkenalkan juga struktur organisasi pengurus paguyuban bagi bapak-bapak dan ibu sekalian yang mungkin baru bergabung di pertengahan kepengurusan kami. Saya Ketua Purwanto, alamat di C2 nomor 6. Di situ ada Dewan Penasihat kami, ada Pak Dindin Ridwanuddin, ada Pak Sofiar Fitriadi, ada Pak Edi Antoni dari yang C4 ya kalau nggak salah ya. Ada Pak Wakil Ketua Pak Suwandi Lubis, mana orangnya nih? Kayaknya lagi jadi seksi sibuk gitu ya, merangkap nih. Kedua bendahara kami Pak Tri Hartono, hadir atau enggak nih? Izin ya. Ada Pak Adi Komara sebagai yang di belakang layar nih, untuk segala Bapak dan Ibu kalau lihat laporan keuangan, Linktree dan lain-lain itu di bawahnya Pak Adi. Jadi pelaporan dan lain-lain segala macam itu Pak Adi yang buat. Kalau saya cuma membacakan sama mengomentari aja gitu. Yang ketiga ada sekretaris Bu Ama sama Bu Ina. Hadir nggak Bu Ama, Bu Ina? Oh ya, lagi seksi belakang juga nih. Ada divisi humas Bu Leli, mungkin nggak bisa ya kayaknya ya. Oh ada Zoom ya Bu Leli sebagai divisi humas, mungkin yang sering share di grup ibu-ibu. Ada Pak Yopi yang mungkin sering nge-share di grup bapak-bapak, dan Pak Surya di C1 kayaknya beliau ada di BSD. Belum sempat hadir mungkin ya. Terus ada divisi sosial, di situ ada Bu Indah Lestari, Bu Safrina, Bu Tuarti, Bu Meti Rosdiani, Bu Nuni, Bu Titis, Bu Nila, dan Bu Musdalifah. Mungkin paling banyak ya karena ini ngurusin sosial nih, termasuk ngurusin yang menjenguk orang yang sakit di lingkungan kita, atau dana kalau ada yang kematian nanti yang berhubungan dengan beliau gitu kan. Nah ini paling sibuk nih divisi lingkungan, ada Om Tok, ada Om Edi, ada Om Delvi, dibantu di divisi lingkungan, subdivisi lingkungan ada Pak Edi, ada Bu Adelia, dan Pak Rahman Arif dari C12 kalau nggak salah ya. Terus ada divisi keamanan Pak Sulaiman dan Pak Wahyu Priadi. Oh ya, hadir Pak Sulaiman ya. Ada divisi pemuda dan olahraga, ada Pak Agung Budiono, Pak Agung Seknek nih, Seknek. Mohon maaf nih. NA-nya siapa nih, saya lupa nih. Terus Pak Tri Wahyudi, Pak Alif Mustakin, dan Bu Lilis dari divisi olahraga. Ada mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin di sini saya sampaikan penerimaan kami di saldo awal kami di awal kepengurusan kami adalah 26.196.326.
Itu di bulan Februari ada 32, pengeluaran 26, saldo 36, Maret 53, cash in karena ini ada THR dan lain-lain, ada pengeluaran 48, ada THR tahun 2025, saldo kita di 42. Terus di bulan April itu cash in kita 25, saldo kita 42. Bulan Mei 29 juta, cash in kita, cash out kita 35 dan saldo akhir 35. Di Juni 31 juta, di cash out kita 38, saldo akhir kita 29. Sementara bulan Juli cash in kita 35, cash out kita 33, saldo kita 31. Di bulan Agustus cash in kita 42, cash out kita 46, saldo akhir 27. Di bulan September cash in kita 31, cash out kita 29, saldo akhir kita 29 juta. Di Oktober cash in kita 26, cash out kita 36, saldonya 20 juta. Di November cash in kita 34, cash out kita 28, saldo akhir kita 20 juta. Di bulan November cash in kita 34, cash out kita 28, saldo akhir 25. Di bulan Desember kemarin cash in kita 30, cash out kita 28, saldo akhir kita 27. Mudah-mudahan di Januari nanti, akhir Januari akan dilaporkan, mudah-mudahan sih membaik gitu ya, meningkat gitu. Jadi kedepannya biar program kita mulus ke depannya. Next Pak. Ini aktual cash in kita yang sudah saya sampaikan tadi, gambarannya di bulan Januari naik dikit, turun lagi, di bulan Maret naik karena ada THR gitu kan, iuran plus THR berarti kan itu kan. Bulan April turun lagi, bulan April Mei naik, Juni naik, Juli naik, Agustus naik karena ada cash in 17-an juga. Agustus, September turun lagi, Oktober turun lagi, Oktober, November naik dikit, Desember turun, mudah-mudahan Januari naik. Next Pak. Untuk cash out-nya bervariasi karena ini Januari, Februari naik, Maret turun, Maret turun ya itu ya. Saldo awal kita, saldo awal Januari ke Februari turun, Maretnya naik karena ada THR, di Maret April turun, Mei naik sedikit, kemudian Juli turun lagi, Agustus naik, September turun lagi, September Oktober naik, November turun, dan mungkin standar gitu ya. Next Pak, udah ya, mungkin itu untuk cash in dan cash out ya. Nah sementara ini tren kepatuhan warga yang membayar dari Januari, Februari sampai Desember itu, yang merah ini yang belum membayar ya, ada tunggakan lah kira-kira 3 bulan up. Sementara yang hijau ini yang membayar. Jadi Januari posisi naik, sementara yang sampai dengan November itu menurun tuh yang bayarnya. Desember turun lagi, mudah-mudahan naik di Januari lagi. Seperti memang trennya seperti itu rata-rata. Saya perhatikan tahun pertama di kepengurusan kami, tahun kedua pun trennya mirip-mirip. Next Pak. Nah seperti itu kalau digambarkan dengan grafik baris gitu ya, yang di atas itu yang membayar, yang di bawah yang belum bayar. Mudah-mudahan yang belum bisa berkontribusi ke pembayaran IPL diluaskan rezekinya, mudah-mudahan bisa segera melunasinya. Next Pak. Kebalik Pak, satu lagi Pak. Nah, ini cash flow perencanaan kita untuk proyeksi untuk tahun 2026
hampir rata-rata kami samakan dengan tahun kemarin gitu kan. Artinya dari gaji security, gaji petugas potong rumput, biaya pembuangan sampah, bensin security dan potong rumput, konsumsi kebutuhan pos security, biaya keamanan eksternal kita, dan Babinmas dan Babinmas ya, sama Kamtibmas sama Ketua RT ya, karena kita masih numpang RT luar gitu kan, sama divisi bendahara, sekretaris, humas, sosial, lingkungan, keamanan, pemuda dan olahraga, biaya lainnya, biaya administrasi bank, pinjaman dana talangan dan lain-lain. Ini kami gambarkan, mungkin nanti secara detail Bapak dan Ibu bisa baca di grup yang sudah saya sampaikan. Saya nggak bisa ngulas satu-satu, cuman yang saya kuning-kuningin aja nih yang saya akan bahas, yaitu untuk di Maret 2026 rencana kami 2 kali lipat. Kenapa? Karena ada THR di situ, ada THR security, petugas potong rumput 3 orang, dan di situ ada yang eksternal, serta biaya lainnya kami tambahkan di situ. Untuk lainnya itu 3,5 juta itu, apa kebalik ya kemarin ya, pemuda dan olahraga ya kemarin ya. Pemuda dan olahraga saya naikin sedikit karena ada mungkin nanti bisa mengcover dari bola anak-anak, terus remaja, olahraga bapak-bapak, ibu-ibu jika ada. Pokoknya itu tercover dari dana yang ada ya. Silahkan divisi masing-masing membagi dengan bijak ya gitu, karena memang keterbatasan dana kami sehingga kami tidak bisa mengabulkan segalanya gitu ya. Kalau memang, karena di sini kami akan ada rencana untuk pembangunan C15 itu memerlukan dana yang cukup lumayan besar gitu ya, menyelesaikan panggung dan mungkin portal ya, portal otomatis, insya Allah mudah-mudahan tahun ini bisa terlaksana gitu. Yang ketiga yang saya kuningin di Agustus itu ada 5 juta itu untuk donasi ke teman-teman remaja, atau 17 Agustus itu acaranya untuk panggung dan lain-lain. Itu di samping nanti akan ada dari donatur, dari warga yang nanti mungkin anak-anak kami, remaja kami itu didampingi dengan divisi olahraga, nanti akan mencari dana di luar atau di warga supaya untuk 17 Agustusan bisa tercover seluruhnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari proyeksi cash flow. Estimasi kami di cash in kita itu ya sebenarnya nggak muluk-muluk sih ini gitu kayak. Kalau memang dari target kita 210, 250, 300, 310, 325, 340, 355, 370 flat, seluruh warga kita bisa membayar IPL dengan rutin baik dan tepat waktu, mungkin ini bisa terlaksana. Tapi kalau enggak ya kemungkinan ini akan tertatih-tatih juga gitu ya. Artinya nanti ini sekedar rel, maksud saya itu sekedar rel. Apa sih yang kita mau kerjakan di tahun 2026 supaya Bapak dan Ibu sekalian punya gambaran, oh ternyata ini loh yang akan diprogramkan oleh Paguyuban, oh ternyata ini loh duitnya sekian gitu kan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian saya sampaikan di sini, mudah-mudahan bisa memahami. Nanti kalau yang masih perlu detail lagi silahkan ngopi di rumah boleh, nanti kalau kita bisa bicara 4 mata lebih baik gitu kan. Kalau misalnya ada yang kurang-kurang paham atau kurang mengerti biaya IPL itu dipakai apa saja gitu kan, terus kenapa yang menempati yang nggak menempati dibedakan itu kenapa kan gitu kan. Jadi ini semua dari kesepakatan sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya yang lama gitu ya. Sebenarnya itu ya, kalau misalnya dari total warga kita itu ada 520 warga ya Pak, 520 warga. Sebenarnya kalau 100.000 semua bayar tertib dan baik gitu ya,
kita hampir dapat 500, anggaplah 450 juta, 445 juta sebulan gitu kan. Sementara kos kita itu rata-rata hanya sekitar ya 30-an lah rata-rata gitu ya, 28 sampai 30 juta. Sebenarnya kita punya sisa banyak kalau semuanya membayar dengan baik, karena dan program kita mungkin di C15 bisa jadi lebih baik gitu ya, karena mungkin di situ rencana ada jogging track muter, penerangan lampu jalan, penerangan lampu lapangan diadakan gitu kan, terus nanti panggung kita buat bareng-bareng gitu kan, cuman biayanya kan cukup besar gitu, jadi memang mungkin bertahap. Ya kita juga nggak bisa memaksakan kehendak juga gitu dengan secara paksa, karena apa yang kita lakukan kemarin juga banyak pro dan kontra gitu ya, antara satu penempelan stiker, kedua peringatan tertulis, bahkan dari door to door udah saya sampaikan surat gitu kan, tagihan, mengingatkan tagihan, dan mungkin setiap bulan Pak Yopi juga share mengingatkan di grup gitu kan. Tapi ya kita memahami gitu kan, kita memahami keadaan warga Blok C, ya kita tentu nggak sama gitu ya. Mudah-mudahan yang belum berkecukupan rezeki dimudahkan, kedepannya bisa membayar dengan baik gitu kan, agar apa yang kita canangkan ini bisa terlaksana dengan baik. Next Pak. Nah, di sini ada program jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek meliputi perbaikan dan perawatan serta pemasangan PJU yang rutin dilakukan oleh Om Tok dan kawan-kawan, Om Delvi dan tim divisi lingkungan, update dashboard Linktree, laporan keuangan, kotak saran progres, program dan lain-lain, agar warga bisa setiap saat akses informasi terupdate. Itu dilakukan hampir setiap bulan, dilakukan oleh Pak Adi untuk update laporan keuangan, Linktree, semua ada di sana gitu kan, meng-share itu, dan sebenarnya di situ udah ada kotak saran dan lain-lain, silahkan tulis untuk perbaikan Blok C. Terus yang ketiga ada perbaikan papan nama jalan, mungkin nanti untuk di data berapa papan nama jalan yang rusak, yang sudah karaten, perlu kita ganti, anggarannya berapa, ajukan ke kami, nanti kalau kami kira-kira atur itu bisa mengcover ya kita ganti. Terus penambahan rambu jalan, mungkin di jalan utama C13 sampai C15 itu sangat rawan sebenarnya teman-teman, itu kadang ya mungkin warga atau mungkin yang jualan atau yang mungkin punya kepentingan masing-masing lah gitu ya, ada yang sering ngebut, mungkin banyak anak-anak main di situ gitu di lingkungan kita. Mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi, dan mungkin bisa ditambahkan 1 atau 2 papan pengumuman, hati-hati banyak anak-anak di situ melintas, karena kalau sore maupun pagi pun anak-anak juga mainnya tentu di area-area yang mungkin di jalan atau di lapangan gitu kan, mungkin di situ, agar nggak terkena gangguan dari perjalanan Bapak dan Ibu sekalian. Oke, kelima, pembuatan spanduk peringatan di Fasum, mungkin nanti bisa dicanangkan Om Tok itu untuk di area Fasum C15, C17 dan area retensi, mungkin bisa dikasih papan pengumuman bagi yang mancing, monggo silahkan mancing, tapi untuk warga, untuk yang warga dari luar kita batasi juga jamnya supaya nggak mengganggu di lingkungan kita. Terus pengangkutan sampah rumah tangga, non rumah tangga yang saat ini mungkin rumah tangga rutin dilakukan Selasa dan Jumat, mungkin kalau ada bergeser waktu, dan ini mungkin kalau ada permintaan dari tukang truk sampahnya, mungkin ada gangguan atau mungkin ada kerjaan di luar, pengangkutan di Bogor atau dan lain-lain, mungkin akan diinformasikan sehari sebelumnya gitu kan.
Terus pemotongan rumput yang mungkin rutin dilakukan oleh Pak Aris dan teman-teman yang dikomandoi oleh Pak Om Tok nih gitu, divisi lingkungan. Mungkin harapan saya sih mungkin mesinnya bisa ditambah dan orangnya bisa ditambah, karena di musim hujan ini cukup kewalahan juga gitu ya, untuk cuman 3 orang yang motong rumput seluas 520 KK di area blok C ini mungkin ya cukup lumayan juga gitu. Makanya mungkin nanti mungkin coba dicanangkan Om Tok untuk pengadaan mesin potong rumput, dan mungkin rekrutmen 2 orang kali ya, untuk nambah lagi 2 orang lagi untuk mengcover dari beberapa wilayah yang belum. Soalnya sebulan tuh muter nggak nyampe gitu, sebulan itu kadang-kadang nggak nyampe, sampai belakang lagi mungkin bisa 1,5 bulan, rumput udah panjang lagi gitu. Mungkin itu bisa disiasati dengan penambahan mesin potong rumput dan krunya Pak Om Tok ya, tolong nanti diingatkan lagi. Terus yang ke-8 adalah peningkatan performa security. Om Pak Leman yang sudah setiap saat sebenarnya mengingatkan teman-teman kami, tim security kami di lapangan. Saya ikut di grup security juga, saya selalu mengingatkan untuk selalu portal, terus jangan main HP, selalu menyapa warga dengan ramah, senyum, sopan, santun. Itu sudah saya ingatkan sebenarnya di hampir setiap hari saya mengingatkan itu. Begitu dia share absensi ya, saya selalu coba ingatkan itu. Mudah-mudahan nggak bosan gitu melihat share-sharean saya, dan itu menjadi pengingat mereka supaya bisa berubah jauh lebih baik. Bapak-bapak dan ibu sekalian akan menilai kinerja security itu, silahkan nanti sampaikan kalau ada yang kira-kira kurang bagus, karena saya sendiri mungkin juga nggak bisa melihat 24 jam teman-teman ya. Mungkin kalau dari CCTV Pak Adi mungkin bisa ngelihat gitu ya. Jadi mungkin warga, siapapun warga yang bisa menyampaikan, silahkan menyampaikan. Terus 9, normalisasi saluran. Mungkin ini saluran yang di kita ini kan tertutup nih gitu kan, yang kita pikirkan itu gimana caranya mungkin nanti kerja bakti bareng membersihkan area saluran di depan rumahnya masing-masing itu, atau bagaimana, atau kita harus cari tukang untuk membersihkannya dari IPL, dan IPL cukup enggak itu kan gitu kan. Nanti coba kita pikirkan bersama-sama. Ke-10 ada pengecatan kansin. Mungkin sebelum 17 Agustus kita canangkan pengecatan kansin. Kemarin ada masukan dari Pak Adi dan teman-teman di belakang itu, kayaknya bertahun-tahun ngecat nggak sampai belakang Pak Adi ya. Kami menyadari mungkin untuk yang kemarin kan kerja bakti dan waktunya juga biasanya pagi siang udah nggak akan balik lagi tuh bapak-bapak semuanya gitu kan. Jadi dimulai dari depan ya, mungkin mukanya aja nih yang kelihatan gitu kan. Jadi mungkin nanti mungkin diganti, kita cari tukang atau kita bayar harian untuk menyelesaikan itu gitu kan. Coba nanti kita bikin formatnya bagaimana sebaiknya gitu ya untuk jalankan sistem ini. Ke-11 perbaikan gudang C15. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian juga udah melihat kondisinya di C15 itu, ada gudang yang gang kecil itu, pintu sudah kemana gitu ya, atap bocor gitu kan. Karena itu untuk penyimpanan barang-barang paguyuban sebenarnya kalau memungkinkan itu kan. Mungkin itu yang untuk jangka pendek. Program jangka panjang, pekerjaan Fasum C15 panggung sarana olahraga, mungkin baru 30% itu baru diuruk, diratain, tapi alhamdulillah 17-an tahun kemarin sudah kita bisa gunakan ya. Mungkin apa adanya seperti itu. Mungkin 17 tahun ini mudah-mudahan atapnya sudah ada gitu, dan
lebih rapi untuk perapian taman anak-anak itu. Kalau memang nggak memungkinkan dipakai lagi ya dibongkar saja sudah gitu kan. Jadi biar bersih, bisa dibongkar, mungkin nanti dibuang aja gitu ya. Terus untuk pekerjaan Fasum C17, lapangan bulu tangkis dan sarana olahraga lainnya, seperti yang kita lihat bersama ini, alhamdulillah sudah bisa dinikmati, sudah bisa dipakai. Bagi yang bapak dan ibu bisa main bulu tangkis, silahkan pakai, nggak usah sewa gitu kan. Jadi ini dari uang bapak-bapak dan ibu sekalian semuanya yang dibayarkan setiap bulan dari IPL itu gitu. Jadi makanya ramaikan, bahkan kok mungkin setiap bulan kita sumbang kali ya satu ya Pak ya, satu slot lah gitu ya. Dari paguyuban mengeluarkan satu slot, ya lainnya mungkin nanti bapak dan ibu sekalian yang mau olahraga silahkan iuran masing-masing dikelola masing-masing gitu kan. Terus yang ketiga, pengadaan portal otomatis untuk pos depan. Proses pengumpulan penawaran sebenarnya ini udah dari tahun lalu nih, mungkin udah dari 3 tahun lalu nih dicanangkan, tapi nggak pernah direalisasi karena memang harganya memang cukup lumayan besar gitu, yang di atas 15 juta ya Pak ya rata-rata. Kemarin mau satu portal dulu, tapi cash in out gitu ya. Cuman itu akan kerjanya akan lebih berat gitu kan, dan mungkin masa pakainya akan lebih pendek gitu. Kalau bisa 2 sekalian alhamdulillah, tapi mungkin ya kita ngumpulin lah kalau di akhir tahun 2026 mudah-mudahan ini bisa terlaksana sebelum masa kepengurusan kami habis gitu ya. Karena mungkin di Oktober atau di Desember nanti kita akan mengadakan pilkapa ulang kembali. Mudah-mudahan ada bapak dan ibu sekalian yang bisa mencalonkan diri sebagai ketua paguyuban dan mengurus timnya masing-masing, serta mungkin ya syukur-syukur dari remaja juga ada yang mau ikut gabung gitu ya. Mungkin tapi untuk saya rasa untuk 5 tahun ke belakang bapak-bapak dan ibu dulu yang menempati ini, kita kadang ngelola duitnya nggak sedikit menurut saya sih, sebenarnya besar gitu ya, hampir 400 sampai 500 juta itu setahun sebenarnya kan. Terus yang keempat, menghidupkan dan penambahan titik CCTV, karena saat ini masih 2 saja yang ada. Sebenarnya di pos depan itu ada CCTV dan hidup 24 jam. Filenya sampai berapa Pak? Seminggu atau sebulan? Nah itu server kita hanya menampung 1 minggu gitu ya. 1 minggu. Jadi kalau bapak dan ibu ada kejadian sesuatu misalnya melaporkan, itu jangan sampai lewat seminggu gitu ya, karena yang bisa kepantau di CCTV depan itu filenya seminggu, karena 2 minggu ke belakangnya udah kehapus secara otomatis karena file kita memang nggak besar gitu ya. Ya nanti mungkin kalau bisa ditambahkan eksternal hard disk atau apa untuk membackup itu, atau memori lagi gitu, mungkin bisa 1 bulan gitu kan. Tapi itu perlu dana juga ya. Alhamdulillah mungkin seminggu cukup lah, kalau mudah-mudahan nggak ada kejadian apapun di blok C. Jadi kita untuk berjaga-jaga aja 1-2 hari ke belakang masih kita bisa trace. Terus kelima, penanggulangan banjir. Ini sudah mungkin 7 atau 8 kali surat ini kita sampaikan ke pengembang. Sampai saat ini ya mungkin ada action, tapi tidak jangka panjang menurut saya, karena air masuk lebih besar dari air keluar. Intinya itu sebenarnya banjir kita di area kita. Kita nggak mungkin banjir sebenarnya, karena di Cipeteng Muara itu ada sungai di bawah kita mungkin 20 meter atau 30, sementara di sebelah kanan kita itu ada Cisadane yang mungkin 50 meter di bawah kita gitu. Harusnya di blok C tidak boleh banjir kalau penanganannya dari awal perumahan ini benar gitu ya. Sebenarnya kita sudah sampaikan ke pengembang berkali-kali, saya sudah diajak meeting oleh tim teknis dia juga gitu kan, cuman mungkin lagi-lagi juga karena biaya cukup besar, mungkin ya
ya penanggulangannya nggak tuntas gitu. Harapan saya kemarin itu outnya dilebarin, didalemin sampai ke cucian mobil samping itu, sampai ke perumahan sebelang ini dilebarkan dari dalam kan, ternyata memang ya perlu biaya besar, mungkin belum nyampe ke situ gitu ya. Nah yang terakhir itu plotting dan pembentukan RT dan RW. Nah kami sampaikan di sini sebenarnya plotting RT RW itu kita udah ada di mungkin awal 2023 Pak ya, kalau nggak salah itu Om Sof, itu zamannya Om Sof itu sudah ada plotting dari kelurahan, cuman sampai saat ini saya selalu minta update ke Sekdes pun masalahnya adalah warga kita belum sampai 60 mungkin yang warga Putat Nutuk. Mudah-mudahan sih sebelum akhir tahun ini target kami adalah pembentukan RT dan RW. Mungkin nanti di blok C itu, kalau nggak salah kemarin tuh blok A dan blok C itu 1 RW, blok C itu ada 3 atau 4 RT, di blok A itu ada 1 RT gitu. Jadi mungkin nanti gimana, apa paguyuban masih akan tetap ada atau enggak nanti dilebur jadi RT RW, mungkin nanti ditangani sama RW, terus karena satu pintu gitu kita nih iurannya gitu. Harapan saya kemarin kalau sudah jadi RW ya sudah, dananya tetap masuk ke mau RW yang mengelola, terus nanti ada dana perimbangan ke setiap RT masing-masing gitu kan. Misalnya 10% dari yang bayar kita kembalikan ke RT atau 20%, nanti kesepakatan masing-masing. Itu sebenarnya saya mikirkan ke sana kemarin itu, cuman sampai saat ini ternyata Pak Lurah belum ada lampu hijau untuk kita pembentukan. Mungkin Pak Pri atau teman-teman yang bisa masuk ke Pak Lurah mungkin, atau kita pengurus mungkin 1 atau 2 kali kita sowan ke Pak Lurah menanyakan ini, boleh juga Pak Pri nanti ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait program kami jangka pendek dan jangka panjang, agar diketahui ke seluruh warga, Bapak dan Ibu sekalian, baik yang di Zoom maupun yang hadir di sini. Mungkin ada yang nyimak dari rumah, ada yang dari grup masing-masing, Bapak dan Ibu sekalian. Next Pak, back ya. Ini ada kemarin kita adakan polling di grup PBR Bapak-bapak. Ternyata memang dari 250-an lebih di grup bapak-bapak itu yang masukin polling hanya 32 ya, atau 33 itu Pak, 29, 33 ya, 33 warga saja yang menyempatkan diri untuk mengeklik pollingnya gitu kan. Dan Bapak dan Ibu bisa lihat sekalian bahwa responden warga atas kinerja pengurus paguyuban 2004-2026 itu seperti yang tertera di layar depan tersebut. 29 menyatakan sudah baik. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya yang sudah menyampaikan pollingnya dan menganggap ini biasa saja. Itu ada 2, alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang menganggap ini biasa saja, silahkan kasih masukan ke kami agar ini menjadi luar biasa gitu ya. Agar ini menjadi luar biasa, silahkan kasih masukan, silahkan kasih kritik, saran atau pendapat apapun yang untuk kebaikan Blok C, silahkan. Sebenarnya tidak buat yang biasa saja, buat seluruh warga juga silahkan. Saya menghimbau untuk seluruh warga. Bagi yang belum puas dengan kinerja kami paguyuban, pengurus paguyuban tahun ini, silahkan komentar, silahkan bebas. Ini nggak ada intervensi dari siapapun Pak. Jadi silahkan menulis komentar di Linktree juga ada di sana gitu kan. Mengomentari, silahkan berkomentar. Yang ada 2 juga yang gitu-gitu aja gitu ya. Ya gitu-gitu aja katanya kan. Ya nggak apa-apa sih gitu kan, tapi pada prinsipnya semua responden saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan kritik saran Bapak dan Ibu sekalian bisa kami akomodir. Tentu kami
manusia biasa, nggak luput dari kekurangan dan kelebihan tentunya. Ya saya belum bisa mengakomodir seluruh suara Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin yang ada slow respon, buruk, cepat tanggap dan kurang itu nilainya 0, alhamdulillah itu sudah cukup baik gitu ya. Harapan saya mudah-mudahan Bapak dan Ibu pengurus paguyuban tidak lemah, kata Om Tok nih gitu kan, tidak loyo, tetap semangat. Ini perjuangan kami, perjuangan kita semua untuk memajukan Blok C agar guyup, rukun, tentrem, ayem. Wah, pokoknya semuanya dah gitu ya. Gemah ripah loh jinawi gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin next Pak. Nah ini suara ibu-ibu nih ya, Mama Alinka ya, ini saya dapat dari Mama Alinka. Suara ibu-ibu ternyata respondennya alhamdulillah cukup baik semuanya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang baik yang komentar maupun yang tidak komentar disehatkan badannya, dibanyakkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan tentunya apresiasi yang sangat mendalam kami sampaikan kepada ibu-ibu yang sudah komentar, yang sudah menyatakan baik. Ya mungkin secara keseluruhan kalau kami anggap cukup baik dan cukup menggembirakan, iya gitu ya, tapi tentu kami banyak kekurangan yang harus kami koreksi. Mudah-mudahan tahun depan menjadi lebih baik, dan karena ini terakhir ya Pak ya, tahun 2026 ini kepengurusan kami terakhir. Mudah-mudahan ke depan jauh lebih baik lagi. Nanti penentuannya di Oktober Desember mungkin ada panitia pemilihan kembali gitu ya. Mungkin next Pak. Nah ini progres kegiatan kita banyak juga nih ya, udah malam juga nih ya. Progres kegiatan bulan Januari dan Desember 2005, mungkin ada senam kegiatan ibu-ibu, latihan mini soccer, kegiatan fogging, pemasangan lampu PCU, penebangan pohon potensi roboh kencang angin, pemotongan rumput, pengangkutan sampah, inspeksi tim kesehatan. Ini semua sudah kita lakukan di 2025. Next Pak. Ini ada sedikit gambaran kegiatan bulan Januari dan Desember. Ini pengangkutan sampah dari Blok C dan potong rumput ya itu ya, atau pengangkutan sampah-sampah yang ranting dan lain-lain, rutin kita lakukan setiap Selasa dan Jumat. Next Pak. Ini kegiatan panggung Fasum, perbaikan Fasum sebelum Agustusan kemarin tahun lalu ya gitu ya. Tahun lalu itu kita adakan panggung dan alhamdulillah sudah 30%. Mungkin mudah-mudahan tahun ini bisa tertutup atap gitu ya, tertutup atap di panggung Blok C15. Harapan kami semua ini jerih payah Bapak dan Ibu sekalian tentu kami hargai. Jerih payah Bapak dan Ibu pembayar IPL, mudah-mudahan yang belum membayar segera bisa membayar, melunasinya, dan mungkin dimudahkan rezekinya. Next Pak. Oh itu ada video ya, mungkin yang bisa Bapak dan Ibu lihat. Nah ini juga ada video, klik Pak. Nah, silakan sambil dilihat sambil saya menjelaskan. Itu teman-teman kami di divisi lingkungan, bagian kebersihan, pemotong rumput. Nah ini kan cuma 3 nih Bapak dan Ibu. Maksud saya untuk 2026 mungkin bisa ditambahkan 1 atau 2 mesin potong rumput dan ditambahkan 2 kru kali ya Pak ya, supaya ini mereka bisa tercover gitu ya. Ini terima kasih kepada tim lingkungan dan Pak Aris serta timnya yang sudah jerih payah membersihkan Blok C. Itu juga ada pengerjaan lapangan C15 ya, yang ujung ya Pak ya. Ini dulu Om Tok, Pak Sofiar dan siapa tuh teman-teman di belakang nih, gengnya belakang ini banyak banget ini, saya nggak bisa sebutin satu-satu. Terima kasih banyak atas dedikasi kontribusi di lingkungan kami.
Tanpa bapak-bapak dan ibu sekalian kami tidak ada apa-apanya. Next Pak. Bawahnya lagi, satu lagi. Nah, itu kegiatan rutin Januari sampai Desember kita. Ada tim kesehatan ya, kalau nggak salah kemarin itu yang di atas tim kesehatan. Terus ada bola anak-anak, ada apa ini ya, senam ibu-ibu dan lain-lain. Itu kegiatan kami tahun 2025 kemarin. Next Pak. Oh, ini ada anak-anak lagi olahraga nih ya. Ada sedikit cuplikan video, mungkin kalau perlu saya kirimkan file PowerPoint-nya, nanti saya kirimkan, nggak apa-apa, silakan Ibu baca di handphone masing-masing. Ini kegiatan rutin yang diprakarsai Pak Agung dua-duanya nih, Pak Agung Setnek dan Pak Agung Budiono. Terima kasih di divisi olahraga. Ada pebulu tangkis kita, ada bola mini soccer, ada ibu-ibu senam dan lain-lain. Mudah-mudahan ada ide-ide. Kemarin kalau nggak salah ada kickboxing juga itu ya, cuman nggak tahu sampai di mana itu. Saya belum tahu progresnya, kayaknya sekali dua kali hilang lagi itu. Mudah-mudahan kedepannya bisa mengakomodir segala jenis olahraga yang kita bisa menyehatkan anak-anak kita, bisa membimbing anak-anak kita. Tentunya ini hanya mengisi waktu anak-anak kita supaya mainnya itu terarah. Next Pak. Nah, ini ada tim security kita yang diarahkan oleh Pak Sulaiman. Ini sebulan sekali atau 2 bulan sekali, saya kadang-kadang nggak ngikutin ini Pak, ini yang acara apel bersama nih gitu kan ya. Jadi ini sering mengadakan pertemuan-pertemuan yang dikomando oleh Pak Leman. Terima kasih Pak Leman dan tim security yang sudah berjibaku, berjerih payah menjaga lingkungan kita sampai saat ini. Alhamdulillah zero kemalingan ya kayaknya ya, zero. Mudah-mudahan sih sampai akhir kepengurusan kami dan selanjutnya tidak ada pencurian atau tidak ada kehilangan yang berarti di lingkungan Blok C ini. Oke, pencapaian infrastruktur area Blok C ini yang pengecoran finishing gelora Blok C17 sudah 100%, pembuatan panggung alun-alun 50%, pembersihan dan penataan ruang terbuka hijau C4 itu yang diprakarsai oleh Pak Edi. Pak Edi itu alhamdulillah udah bersih juga, dan itu boleh dipakai untuk lingkungan Fasum, karena itu Fasum boleh dipakai untuk kegiatan apa aja, mungkin senam dan lain-lain. Monggo silakan di sana gitu kan. Penanaman pohon buah area dari Dinas Pertanian Kabupaten Bogor. Terima kasih kepada Bu Desi yang sudah memfasilitasi sumbangan penghijauan dari Dinas Pertanian Bogor. Ini kemarin kita dapat 50 atau 100 pohon sudah ditanam sama Om Tok. Mudah-mudahan 5 tahun ke depan Blok C punya taman buah sendiri. Jadi nggak perlu beli buah ke depan lagi. Sekarang tinggal metik aja di area Blok C. Ada pisang, ada singkong, ada segala macam sudah ada. Kayaknya di C19 atau di 21 itu ada nanam melon. Itu udah buah atau belum? Saya belum kebagian itu saya. Mungkin nanti kalau kebagian bisa dibagi rame-rame itu. Alhamdulillah yang diprakarsai oleh Om Edi ya kalau nggak salah ya, atau Om Tok juga itu kayaknya, atau bapak-bapak semuanya yang menanam itu. Mudah-mudahan berhasil tanamannya. Silahkan berkreasi, tapi tolong diinfokan ke kami, karena kalau ada apa-apa tentu warga itu menanyakan ke kami gitu kan. Kalau mau ngadain apa-apa tolong diinfokan ke kami. Saya tidak akan melarang kalau itu untuk kepentingan warga dan untuk kebaikan warga semua, tentu tidak akan larang. Tapi kalau nanti ada yang warga yang nanya, saya bisa jawab gitu. Jangan sampai nanti saya ditanya nggak tahu. Nah,
ketua paguyuban kok nggak tahu gitu kan apa yang terjadi di lingkungannya. Itu yang saya harap bisa dilaporkan di paguyuban atau pengurus menyampaikan ke grup paguyuban, karena mungkin saya juga jarang ada di panorama karena mungkin berangkat subuh, pasukan subuh, berangkat subuh pulang tengah malam gitu kan. Dan kadang-kadang juga sampai nginep di kantor gitu ya. Mungkin kalau saya nggak sempet, saya selalu monitor di grup PBR bapak-bapak, dan di grup paguyuban selalu update, saya selalu nengokin, mungkin sehari 2 kali atau 3 kali mungkin saya nengokin. Mohon maaf kalau memang dari semua belum bisa saya respon dengan cepat. Kalau ada apa-apa mungkin nanti bisa disampaikan. Nah, ini pengangkutan sampah rumah tangga yang setiap Selasa dan Jumat diambil oleh tim kita dari tim sampah. Tentu ini jerih payah mereka kita hargai. Dan mungkin ada satu lagi nih, ada bank sampah. Mungkin nanti Bu Desi atau Bu siapa ya ketuanya kemarin ya, Pak Fahmi, kalau nggak salah istri Pak Fahmi ya. Mungkin kalau bisa menyampaikan silahkan sampaikan, kalau ada bank sampah disampaikan programnya bagaimana bank sampah ini, supaya bapak dan ibu-ibu terutama yang punya sampah plastik, kardus dan lain-lain bisa dimanfaatkan atau dijadikan duit gitu kan. Jadi mungkin setahun sekali kita buka atau sebulan sekali kita sampaikan ke warga gitu ya. Mungkin itu Bapak dan Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan menjadi Bapak dan Ibu menjadi jelas apa sih kegunaannya iuran sampah ini, kita gunakan untuk apa sih gitu kan. Paguyuban itu barang apa sih gitu kan. Nah, ini semua kita buka di sini. Mudah-mudahan kalau memang ada yang nanti perlu bertanya lebih lanjut lagi, silahkan. Kalau enggak via WhatsApp ke nomor saya di Linktree juga ada, ke pengurus lain monggo silahkan. Kalau masih mau ketemu saya juga alhamdulillah, kalau ada waktu saya juga siap, cuman di atas jam 10 biasanya kalau malam dan hari Minggu saya bisanya gitu ya. Silahkan datang. Dan mungkin saya mohon maaf kalau memang sekali lagi mohon kami sampaikan kepada seluruh warga, kalau memang nggak bisa non-stop mendampingi seluruh kegiatan yang ada di Blok C ini. Mungkin itu kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus paguyuban yang telah berkiprah dan berkontribusi untuk lingkungan Blok C, Bapak dan Ibu sekalian warga Blok C, remaja dan remaji. Mungkin saya tidak akan lama-lama ini karena ada pengukuhan pengurus remaja ya nanti ya setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Bu Mama Linka, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Depo dan untuk kita semuanya. Terima kasih Pak De atas pemaparannya. Semoga semua yang sudah kita rasakan manfaatnya ya. Bahkan sampai tempat yang saat ini sedang kita duduki adalah hasil kerja sama seluruh warga. Alhamdulillah, untuk itu kami ucapkan terima kasih semuanya. Oke, kemudian nih karena mumpung lagi panas-panasnya ya yang tadi Pak De sampaikan ya. Tadi saya kan membuka kertas absensi yang isinya juga ada kritik dan saran. Sudah sampai mana? Oh, sudah sampai Pak Agung ya. Mohon izin ya Pak ya, saya ambil ya. Pak Agung sudah isi? Kritiknya sudah ditulis Pak? Oke, baik. Mungkin untuk mempersingkat waktu ya Pak Depur ya. Kan ini kan kita mumpung forumnya lagi kumpul nih ya. Jadi mungkin langsung saya bacakan poin-poin yang kritiknya ya Pak Depur ya. Oke, saya akan mulai nih ya untuk kritik saran. Ini hampir ada beberapa kinerja security. Nah, tuh bagaimana Pak De? Ini saya
mewakili pertanyaan ya dari warga yang menulisnya lewat selembar kertas ini, kinerja security bagaimana Pak De? Oke, terima kasih. Kami ucapkan ke Bapak dan Ibu sekalian yang telah menyampaikan unek-uneknya gitu ya. Jadi di sini saya sudah sampaikan tadi di depan gitu ya, bahwa security kita itu memang di blok C itu memang ada 6 ya. Personelnya ada 6, satu koordinator Bang Donald gitu kan, satu koordinator di internal kita adalah Pak Leman gitu ya. Mungkin tentu kinerja ini kan kita nggak bisa, ya tentu gini ya, maksudnya kinerja kita diimbangi dengan pendapatan mereka gitu ya. Saat ini kita belum bisa memberi bayaran, memberi gaji yang layak sebenarnya gitu ya, karena masih jauh di bawah UMR. Kalau Bapak dan Ibu tahu berapa gajinya mungkin ya nggak akan tega juga gitu ya. Tapi kalau kinerja kita dituntut ya wajib memang kan gitu kan, karena kerja ya memang harusnya ya nggak mikirin gaji, tapi ya lagi-lagi tentu mereka juga manusia biasa. Saya rasa mungkin ke depannya ya, ini ke depan ya, harapan saya sih sebenarnya security potong rumput, pokoknya yang bergaji itu harusnya kalau 500 warga itu bayar, UMR bisa Pak gitu ya. UMR bisa, BPJS bisa. Tapi ini kan hanya berapa persen? Saya kalau ngitung itu kemarin 60%, mungkin 60 sampai 50% yang berkontribusi di lingkungan kita. Dari 550 warga itu hanya 200 sampai 300 warga yang bayar. Alhamdulillahnya kita nih sebenarnya sudah ada security, sudah ada tukang potong, tapi mungkin saya akan sampaikan lebih detail sebenarnya. Kalau tupoksi kontrak sudah saya kasih kontraknya, mereka satu-satu hitam di atas putih itu mereka udah tanda tangan. Tupoksinya apa, kerjanya apa itu udah tertulis di tupoksi masing-masing itu sebenarnya ya Bapak dan Ibu sekalian. Tapi lagi-lagi namanya manusia biasa ya, mungkin saya memahami gitu kan, karena saya sadar belum bisa memberikan terbaik buat mereka. Tapi insya Allah kalau 550 warga bayar, mungkin saya nggak akan berjanji. Mungkin kalau saya masih sempat jadi ketua paguyuban, mungkin ya UMR Bogor berapa sih? 3 juta atau 4 juta gitu kan. Kalau kali 6, kalau itu bisa tercover gitu. Saya udah hitung sebenarnya gitu kan, udah dihitung, udah saya ngitung kemarin, udah bisa tercover. Tapi saat ini mungkin kita belum bisa ngasih maksimal, mungkin ya baru segitu yang bisa kita dapatkan. Alhamdulillahnya dia masih bisa jaga, tapi tentu ini masukan dari Bapak dan Ibu sekalian akan menjadi evaluasi kami, pengurus kami, terutama divisi keamanan. Mudah-mudahan kedepannya jauh lebih baik, bisa kontrol setiap ya 2 jam atau 3 jam. Sebenarnya saya ikut di kepengurusan, saya ikut di grupnya paguyuban itu setiap ada tamu KTP sudah dilampirkan, bahkan nama Pak Adi itu sudah difasilitasi Google Sheet ya Pak ya, Google Form. Jadi semua KTP tamu-tamu itu sebenarnya sudah di soft copy masuk ke Google Form masing-masing gitu. Jadi mungkin 5 tahun ke depan tanggal berapa mau di kronologisnya, mau di trace, ada semua filenya itu. Terus cuman saya bingung juga mengingatkan, saya panggil sudah gitu ya, saya setiap hari saya sudah ingatkan, tolong portal dibuka tutup, atau saya bacain dulu di grupnya paguyuban, di grupnya keamanan ini. Mungkin saya akan menjawab ini karena memang ini cukup krusial sebenarnya nih keamanan kita ini gitu kan.
bahkan tadi pagi ya, tadi pagi, setiap pagi itu saya selalu ingatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All team semangat pagi, tolong tetap konsisten ya, berpakaian seragam rapi, portal buka tutup, kontrol ke seluruh blok C, senyum, sapa, dan sopan. Perhatikan jika ada warga melintas, jangan fokus sama HP. Nyalakan dan matikan lampu PJU sesuai jamnya. 18.15 WIB mulai dinyalakan, jam 05.00 WIB dimatikan. Sama tolong pemancing dari luar blok tolong diberi pengertian agar tidak ada aktivitas mancing di area blok C. Banyak keluhan warga terkait hal ini. Atas perhatiannya tolong bisa diperhatikan untuk semua tim. Terima kasih. Ini setiap hari saya blast ke grupnya keamanan, Bu, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi saya selalu mengingatkan apa yang Bapak dan Ibu sampaikan itu sudah saya sampaikan, dan saya sudah panggil satu-satu sebenarnya mereka gitu kan. Pada saat itu ya Pak Leman ya, mungkin Pak Leman nanti kalau ada pertemuan bisa ditekankan lagi Pak Leman apa yang menjadi keluhan warga ini bisa jadi lebih baik gitu ya. Ya mungkin kita kasih waktu aja, kalau nggak bisa berubah lebih baik ya mungkin saya akan cari penggantinya begitu gitu ya. Tapi saya tidak mau serta-merta seperti itu kita Bapak-bapak dan Ibu ya. Kita memahami juga karena kita memang belum bisa maksimal memberikan yang terbaik buat mereka. Itu Bu Mama Linka yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Ade. Oke. Jadi gini, mungkin saya membacakan garis besar dari kritik dan saran, mungkin yang bergantian kali ya Pak De ya, yang menjawab mungkin dari ketua masing-masing divisi, boleh Pak De? Ayo boleh silakan. Oh, oke, biar Pak De istirahat dulu iya, ya. Saya terus yang jawab nanti. Terima kasih Pak De. Oke, sudah Mbak Titis, saya mau gantian baca. Oh, masih partnya divisi keamanan ya. Oke, kita berikan kesempatan dari ketua divisi keamanan Pak Leman. Silakan Pak Leman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kawan kita Bapak Ustadz Didin, mohon maaf izin. Kemudian Ketua Paguyuban berikut jajarannya, Bapak-bapak semua yang saya cintai, dan ibu-ibu juga yang sangat saya cintai. Berikut itu. Alhamdulillah pada malam ini kita dalam keadaan sehat walafiat berkumpul di sini. Selain tujuannya untuk menyatakan visi dan misi dalam rangka blok C yang saat ini kita berada. Baik, dengan kita mengurangi gangguan tentunya tidak saya. Kalau bicara keamanan, memang satu sisi mata uang, seperti air di sungai mengalir, kadang deras, kadang lambat, kadang penuh, kadang surut. Itulah. Kemudian mungkin kita jelaskan untuk security atau keamanan. Sebenarnya sekarang kita tidak boleh lagi security, juga tidak boleh lagi security, keamanan atau satpam, karena security itu untuk bahasa asing, orang asing. Jadi satpam, makanya semua satpam itu satpam, satuan pengaman terbatas. Kemudian satpam kita dari 6 orang yang bekerja 1 kali 24 jam, sebenarnya yaitu sebenarnya kemampuan kita juga. Kita mengadopsinya sudah dewasa. Jadi mengadopsinya dia sudah bisa makan nasi padang, bisa makan rendang, dan bisa makan asin, tidak ada asin. Dalam artian sudah banyak selera yang dia nikmati selama di blok C. Nah, sementara di blok C sendiri yang tadi Pak Pos singgung, kita baru bisa memberikan alat kadarnya secukupnya. Walaupun demikian, saya pun sebenarnya tidak menyerah juga. Selalu saja koordinasi, kemudian apa-apa yang saya bisa.
selalu saya sampaikan, biar semangat gitu, ya kan? Jangan hanya tanggal 28 aja semangat terus, 10 hari kemudian kasbon. Enak banget kalau gitu sebenarnya kan gitu. Jadi ya tapi itulah ya. Nah, lanjut dari cerita tersebut. Jadi sebenarnya saya harapkan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu sebagai warga Blok C, silahkan diberikan kritik, saran, tapi membangun. Kayak kemarin saya sempat saya redam juga Pak, ada kata-kata, wah di pos keamanan ada kura-kura. Itu sampai ke telinga mereka, ya kan? Tolong kritik saran itu perlu, dan kritik itu adalah sebagai vitamin kalau sebagai security. Satuan pengamanan swakarsa maupun pengamanan masyarakat yang dibentuk dengan kata lain Satpam, Satuan Pengaman Terbatas. Nah, kita sendiri sebenarnya limpahan dari depan, ya. Dalam artian itu tadi sudah banyak cemaran-cemaran yang mungkin mereka lewati. Dan cerita adopsi yang itu tadi, barang sudah jadi tapi juga nggak matang. Nah, kita berusaha matengin. Namanya barang yang sudah matang supaya jadi enak, ya kita harus sabar, man. Sampai kapan? Ya sabar terus. Nggak bisa digubrak. Kecuali dari outsourcing. Seperti anak buah saya 30 orang di sekolah Jepang, saya kanan, saya bilang kiri ke kiri. Saya mohon sama ibu, walaupun demikian saya tidak berputus asa. Selagi saya dimintakan, mari kita bareng-bareng. Maju terus ya Pak Leman ya. Mari kita bareng-bareng. Maju terus. Mari kita berikan kritik, saran. Namun itu tadi, karena mungkin Pak Pur juga udah tahu bahwa orang-orang itu antara lain seperti Jerry, seperti si Taufik, itu memang dari awal saya yang rekrut itu, ya, limpah dari depan, karena yang paling sangar itu, yang paling sangar. Jadi kalau saya boleh berkata sekarang, keamanan kita di sini hanya keberuntungan. Kalau saya bilang, kalau masalah kerja di bawah 10%, terus terang Bu, saya alhamdulillah dari muda sampai sekarang masih jadi keamanan, jadi saya tahu persis, ya. Namun demikian, ya kita maklum, jangan berputus asa. Mari, ya. Tapi kalau tidak ada jalan lain, apa boleh buat, kata Pak Pur, lambat atau cepat, ya kita akan ada pergantian, ya kan? Regenerasi, tentu dari orang-orang sekitar ini juga. Oke, baik, Pak Leman luar biasa ya. Saya rasa itu sepintas, ya. Mohon maaf kalau penyampaian saya kurang berkenan. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya untuk Pak Leman, PIC yang membawahi divisi keamanan. Oke, Pak Leman, ini ada masukan dari warga. Pak Leman mungkin menjadi catatan ya untuk divisi keamanan. Ini ada catatan dari warga nih, Pak Leman. Jadwal security boleh di-share jikalau ada sesuatu yang bisa dihubungi. Bisa dibantu ya Pak Leman ya? Oke, karena kalau di grup ibu-ibu sendiri sering tuh Pak tuh, security lagi siapa ya hari ini jam segini gitu, mungkin ada sesuatu yang ini ya butuh bantuannya, jadi mungkin bisa dibantu ya Pak Leman ya untuk update jadwal security disampaikan, jadi kita bisa langsung nih to the point tanpa harus ke depan, karena kan kadang-kadang ibu-ibu nih hanya bisa remote dari rumah begitu. Boleh ya Pak Leman ya? Boleh Bu, boleh. Oke. Bagaimana? Oh iya. Jadi gini Pak Leman, jadi jadwal security berikut dengan nomor handphonenya gitu, yang aktif. Berarti soalnya nggak aktif dong Mbak Titis. Oke Bu, nanti kita masukkan ke grup paguyuban maupun keamanan. Oke, baik, begitu ya Pak Leman ya. Iya. Oke, selesai dari kritik dan saran untuk divisi keamanan, saya langsung bergeser ke divisi yang paling sering banyak banget, yaitu divisi lingkungan. Boleh lambaikan tangan divisi lingkungan? Oke, mohon izin ya Babe ya. Bener ya? Boleh kan Babe yang menjawab ya, atau siapa nih? Omto atau Babe? Boleh ya? Nih Omto dan Babe, ada kritikan dari warga nih. Tolong normalisasi lagi kolam retensi. Tuh,
Kemudian lampu jalanan jangan mati-mati terus dong, gitu. Ini adalah warga ya yang menyampaikan kritik dan sarannya. Ya silakan Babe atau Om Tok dari Divisi Lingkungan mengenai normalisasi kolam retensi dan juga lampu penerangan jalan. Gitu. Yang tadi pertama normalisasi kolam retensi, kemudian lampu PJU, kemudian lapangan C15 dirapihin dong, gitu. Makanya nanti nih mana nih yang menjadi skala prioritas Pak De ya? Yuk silakan nanti bisa dijawab oleh divisi terkait. Oke, terima kasih Bu Mamarinka. Mungkin saya mewakili divisi lingkungan. Hanya kecapean ngecor itu ya Pak Omta, jadi belum bisa bantu jawab. Mungkin saya jawab karena saya tahu persis sebenarnya dari semua divisi masalahnya apa, kendalanya di mana, itu saya tahu gitu kan. Karena semua pengeluaran budgeting dan lain-lain semua di proposal saya, semua pengeluaran serupiah pun juga lewat saya. Jadi saya tahu. Mungkin untuk kolam retensi itu ya untuk kolam retensi itu sebenarnya saya udah bersurat ke pemerintah, mungkin udah sering, sangat sering sebenarnya. Enak yang gelap-gelap itu kolamnya. Kolam retensi itu kan soalnya adalah buruan memain bulu tangkis. Bawa sepatu. Gelap. Parah banget ngomong gelap udah jelas ditekesin lagi. Emang gelap. Udah lempar. kalau memang kita mau nanti yang kuasa ada ya nggak apa-apa kalau harus dikeruk dengan menghabiskan uangnya apapun itu ya nggak apa-apa juga, tapi pada prinsipnya kalau saya agak belum keberatan karena memang saya keberatan memang karena memang dari sisi kepentingan memang perlu gitu ya, tapi dananya cukup besar, makanya saya selalu push di pengembang. Jadi dana pengembang lah yang harus menurunkan ini karena banjir itu kan support air masuk yang berlebihan seluruhnya ke retensi blok C gitu. Sebenarnya saya udah kasih ancaman juga kalau sampai tidak ada tindak lanjut saya akan tutup pakai pintu depan, pintu gorong-gorong depan itu saya akan tutup ya, yang ke bagian banjir biar blok A banjir, biar blok B banjir gitu. Tapi kan nggak sepicik itu gitu kan ya, kalau masih bisa dibicarakan sebenarnya bicarakan dulu gitu kan. Kalau blok C bisa ditanganin ya sebenarnya saya nggak masalah gitu kan, waktu dilewatin air kan gitu, karena posisi blok C di bawah ya kita nerima gitu, tapi buatlah aliran yang baik dan benar. Untuk retensi itu mungkin ya, mungkin nanti kedepannya bisa kami tindak lanjuti lagi, bersurat lagi, mudah-mudahan ada pengerukan atau apapun istilahnya lah, itu sudah kami canangkan sebenarnya di program paguyuban kemarin. Yang kedua masalah PJU. PJU ini tentu ada umurnya ya, karena kita nih ada pembelian stok memang kita mungkin ada gitu ya, tapi kan nggak selalu mati langsung diganti gitu. Itu tentu dari pengurus paguyuban pun divisi lingkungan yang nggak sehebat itu, karena kita juga kerja juga gitu kan, kita masih kerja ya. Tolong bisa dipahami kalau mati seminggu atau 2 minggu. Coba kalau blok lain itu, saya lihat monitor di blok lain itu ada hampir setahun Bu mati lampu, mati PJU itu. Komplainnya ke pengembang nggak direspon, direspon 6 bulan dipasang mati lagi yang lainnya gitu. Dan selalu begitu. Justru dulu kenapa kita ambil alih di paguyuban, kasusnya seperti itu gitu kan. Di awal 2016 dulu IPL masih dipegang paguyuban, IPL masih dipegang sama pengembang ya seperti itu. Listrik mati nggak dibenerin, sampah nggak diangkut, apalagi ya dulu ya, pokoknya banjir selalu genang terus dan lain-lain. Itu sebenarnya sudah ada kemajuan kita pegang di paguyuban, makanya kemarin kita ambil alih di paguyuban karena memang sudah memadai. Satpam kita bisa mandiri security. Kalau dengan blok ya mungkin
bisa dibandingkan dengan blok yang lain ya terkait PJU. Mungkin silahkan dibandingkan dengan blok lain, apakah seterang blok C satu, kedua secepat blok C menggantinya, kedua karena memang blok C ini kan pengurusnya kerja semua gitu, nggak ada yang nggak kerja, dan mungkin kita kalau minggu bisa ngerjain itu pun kita rekrut dari orang luar, tapi kalau orang luar itu kita rekrut kita nggak awasi, kita bingung juga gitu. Itu sih Bu yang terkait dengan retensi sama PJU. Pada prinsipnya silahkan disampaikan kalau ada PJU mati, kalau perlu japri ke saya, nanti saya teruskan ke divisi masing-masing. Kasih paham mungkin bagaimana sih alurnya dari mulai kita melaporkan itu sampai dengan dikerjakan, mungkin nanti lebih detailnya di belakang mungkin Pak De ya, karena kan mungkin warga yang memberikan saran ini kan pengen tahu kenapa sih PJU tuh penanganannya nggak langsung saat itu juga kan, itu kan butuh proses Pak De ya. Nah mungkin nanti dari situ akan dijelaskan di belakang ya, karena kita mempersingkat waktu nih durasi. Oke, kemudian yang tadi Oke, itu tadi yang lingkungan ya. Sekarang saya mau beralih ke terkait IPL nih Pak De. Menyikapi warga yang tidak bayar IPL tapi bayar ke tukang sampah. Bagaimana menyikapi warga yang tidak taat tersebut? Oke, terima kasih kepada Mama Linka. Sebenarnya untuk sampah ini kan kita sudah lakukan tindakan berbagai macam cara ya, dari zamannya Om Sof, zaman saya, zamannya Pak Tri dulu gitu kan. Dulu mau di-share aja takut-takut, saya bilang nggak usah takut, saya bilang gitu. Sekarang di-share, semua yang merah nongol semua, saya nggak tanpa kecuali. Kalau itu ya itu sanksi sosial lah sebenarnya ya, sanksi sosial yang bisa silahkan baca bapak-bapak semuanya. Bukan kami bermaksud mempermalukan mereka yang nggak bayar, bukan. Ini harapan saya, ini loh pentingnya hidup di lingkungan, hidup bertetangga, itu penting memang gitu kan, karena memang harus ada kontribusi dari warga masing-masing itu, karena kita belum ada dari pemerintah, ya kan, pengembang pun seperti itu gitu kan. Kalau kita nggak dengan keras ya mungkin nggak akan kejadian seperti ini gitu. Tapi pada prinsipnya gini Bu, untuk yang apa tadi yang terakhir yang nggak bayar IPL gitu ya, yang nggak bayar IPL atau membayar kepada tukang sampah sanksinya apa? Nah kalau kita tahu kita omelin Bu, saya bilang gitu. Soalnya kan kita nggak tahu. Jadi gini, pada prinsipnya sebenarnya untuk yang tukang sampah sudah kami larang, jangan menerima pembayaran dari warga, karena warga itu sebenarnya kalau mau bayar ya bayarnya ke paguyuban, karena semua memang harus ke paguyuban, nanti paguyuban yang ngelola. Nah kita urusannya sama tukang sampah dan lain-lain, tukang rumput, tukang sampah dan lain-lain itu. Ya kalau masalah sanksi sebenarnya yang nggak bayar IPL kita sudah sanksi, yang telat 3 bulan kita nggak angkut sampahnya. Stiker yang kita pasang yang mungkin lama-lama sudah saya pasang, surat sudah saya layangkan ke rumah warga masing-masing. Walaupun mungkin ada 1-2 warga yang mungkin tidak mengetahui bahwa blok C ini dikelola paguyuban, IPL-nya buat ini dan lain sebagainya, itu mungkin ini harus perlu pemahaman khusus sih sebenarnya Bu. Mungkin itu sih kalau terkait IPL ya. Kalau masalah sanksi mau diapain ya coba kalau memang ada yang mengetahui laporkan ke kami akan tegur warga tersebut. Atau kalau bisa ditegur ya silahkan diomongin tetangganya masing-masing. Kalau bayar ya jangan ke tukang sampah toh ya ke paguyuban biar bisa dipakai yang lainnya, karena IPL kita itu fungsinya banyak Bu, ada sampah, listrik, rumput, security, keamanan, terus sosial. Kalau kita ada warga yang sakit, ada warga yang meninggal, kita kasih sumbangan, kita kasih donasi. Ya mungkin besarnya juga nggak terlalu besar, nggak begitu berarti, tapi itu empati kita, empati pengurus, empati warga semua yang sudah berempati kepada yang kesusahan gitu.
Justru dari dulu ada yang ngusulin kalau nggak bayar sampah, nggak bayar IPL, nggak usah dikasih. Justru itu saya nggak setuju gitu. Di kepengurusan kami semua warga, seluruh warga Blok C silahkan. Bagi ada yang dirawat di rumah sakit, kalau memang haknya itu ya kita keluarkan. Kalau ada yang meninggal dikuburkan di sini, keluarga warga sini ya kita kasih donasi gitu dari kepengurusan paguyuban. Memang dananya kalian semua, dan bapak dan ibu semuanya gitu loh yang ada di rekening tersebut, dan kita juga mungkin mulai sangat transparan ya terkait laporan keuangan dan lain-lain. Itu selalu mungkin bisa saya sampaikan. Saya hampir yakin lah 99% dana bapak dan ibu yang dibayarkan melalui kas paguyuban, melalui rekening kas paguyuban itu tidak akan disalahgunakan oleh teman-teman pengurus kami. Itu hampir 99% saya percaya tidak akan digunakan. Karena kenapa mulai mungkin 2024 itu mulai kita rubah adanya Linktree, ketransparanan, keterbukaan, bahkan bapak dan ibu bisa lihat rekening koran. Apa yang kami laporkan itu di akhir bulan selalu sama angkanya dengan rekening koran. Jadi duitnya itu duit bapak dan ibu sekalian ada di bank semuanya di akhir bulan ya. Mungkin ada yang bayar cash, Pak Tring nyetorin ke kas paguyuban, dan itu yang dipegang sama bendahara kita zero gitu, nggak ada yang dipegang cash. Semua di akhir bulan kita setorkan di kas paguyuban, dan saldo rekening kita di kas paguyuban sudah sama dengan laporan keuangan. Itu saya pastikan. Kalau bapak dan ibu ada menemukan itu tidak sama, tolong kontak kami. Nanti pengurus kami akan tegur. Mungkin itu Mbak. Intinya transparansi ya Pak De ya. Iya. Oke, baik sih ya, semoga menjadi perhatian dan juga kesadaran deh bagi warga yang juga diperhatikan tapi kok tidak melakukan kewajibannya gitu ya Pak De ya. Oke, baik, ini kritik dan saran penutup nih Pak De nih ya. Bagaimana cara mengatasi kucing liar karena sangat mengganggu lingkungan? Nah, kalau kucing liar ini sebenarnya, kalau kucing ini sebenarnya ya susah juga ya, karena kucing udah kasih pengertian juga nggak bisa gitu. Kalau kalau mau diungsikan, siapa yang mau ngungsikin kan gitu. Kalau kita mau bawa ke Parung pakai duit juga. Ya nggak apa-apa kalau kucing liar kita tangkepin semuanya, kita pindahkan ke Parung pakai kas paguyuban, mau nggak kan gitu. Kalau saya sih nggak mau. Ya rata-rata semua lingkungan kita pasti ada kucing, nggak dimanapun lah ya. Artinya itu makhluk hidup juga. Kalau artinya jangan, ya mungkin kelebihan dan kekurangannya kucing kita bisa maklumi lah kira-kira kan ya. Cuman agak sulit juga kalau saya ngomongin kucing ini. Mungkin kalau suruh berak di rumah, di WC juga nggak mau. Diomongin juga nggak ngerti gitu kan. Ya kalau bayi orang bisa dilatih, kalau kucing kan nggak bisa. Mungkin kalau kucing ya mungkin gimana bapak-bapak dan ibu sekalian, coba kasih solusi kami. Kalau memang itu baik untuk kita lakukan gitu. Saya juga bingung juga gitu, karena ya makhluknya Allah juga, pengen hidup juga, pengen makan juga. Cuman kalau berkeliaran di tempat yang nggak semestinya ya susah juga gitu. Karena kucing itu ya gimana ya, saya juga bingung gitu kalau ngomongin kucing. Oh gitu ya, nanti tikus lagi kan, tikus juga susah diomonginnya. Itu buat penyeimbang ya Pak De ya. Iya, silakan. Buat penyeimbang. Oke, baik. Oke, baik Pak De. Kalau dari kritik dan saran dari warga yang saat ini hadir sudah cukup ya Pak De ya. Cukup. Mungkin dari yang menyaksikan dari Zoom sudah ada yang raise hand ya Pak Adi ya, karena keterbatasan waktu mungkin nanti bisa kita lanjut mengisi Linktree, atau nanti kita yang tadi Pak Adi sampaikan ya, bisa boleh ngopi kan Pak Adi di rumah? Boleh Nah, silakan. tuh Pak Silakan. Adi sangat membuka lebar rumahnya untuk ya silakan kalau ada aduan langsung ke Pak Adi yang insya Allah 24 jam ya Pak Adi. 24 jam. 24 jam Bu. Oke, baik. Oke, baik.
Saya akhiri nih untuk sesi tanya jawab ya. Kemudian saya langsung ke yang tadi saya sampaikan, ada gebrakan dari remaja ya. Yuk kita siap-siap yuk. Biar nggak ngantuk, saya mau ini dong mau refreshing lagi. Boleh kita berdiri semuanya? Yuk biar nggak ngantuk yuk. Ini waktunya sudah menunjukkan pukul 10 ya, 22 ya. Oke, yuk kita berdiri yuk. Yuk kita relaxing lagi. Kita berdiri lagi. Boleh semakin rapat. Tadi kayaknya rapat, sekarang kok renggang ya? Pada kemana ini? Oke. Boleh dirapatkan barisannya Bapak Ibu dan juga kakak-kakak remaja-remaji. Yuk rapat yuk. Ini cuacanya suhunya semakin ini ya, semakin dingin ya. Semakin dingin biar semakin hangat semakin rapat. Yuk. Rapatkan barisan. Mungkin apa? Geser lagi Abang. Geser ke Om lagi. Yuk, geser lagi Kakak. Karena di sini relaxasinya adalah harus memegang pundak sampingnya. Posisinya adalah punggung. Posisinya adalah punggung nih. Pokoknya berhadap seperti ini, seperti baris berbaris. Nah, semuanya hadap kiri gerak. Hadap kiri, mana hadap kiri? Hadap. Mohon izin, tadi kenapa? Berarti sebelum oleng ya, nggak boleh putus barisannya. Mohon izin, berarti ini maju lagi. Mohon izin Bapak, maju lagi. Ngalah aja ya sama orang tua ya, ngalah aja sama orang tua. Boleh bergeser lagi ya. Semuanya hadap kiri gerak, jangan sampai putus pundaknya. Yuk, maju lagi Mbak Yu. Yuk maju lagi, pundaknya jangan sampai putus. Nah, yuk. Pundaknya jangan. Om Darmi itu aja mau bergabung kan di sini? Enggak ya? Oke. Mbak Bedroy mau bergabung nggak Mbak Bedroy? Atau mau di belakang saya? Jangan putus. Nggak boleh putus, nggak boleh putus. Nah, dekat sapik, ayo. Nggak boleh putus, nggak boleh putus. Dengar instruksi saya ya. Saya butuh bantuan deh. Babe mohon izin dong, Babe mohon izin dong sini buat apa namanya? Buat peragaan atau siapa ya? Mbak Awa boleh Mbak Awa? Mana? Sini Mbak Awa buat contoh Mbak Awa. Siapa yang bisa bantu saya kira-kira ya? Atau Umina? Sini Umina sebentar Umi. Sini Umi. Minta bantuan Umi. Oke, saya akan jelaskan permainannya. Udah duluan ya, udah nyolong duluan ya Pak Ustadz ya. Sini Umi, ini konsentrasi karena kita akan masuk ke sesi ini ada informasi gebrakan dari remaja. Jadi biar kita konsen ya. Oke. Ini adalah orang yang di depan Bapak Ibu. Nah, kita begini Mi. Nah, begitu ya. Kalau saya bilang hujan gerimis, ya. Kalau saya bilang hujan gerimis, gerakannya jari. Nah, hujan gerimis. Lihat hujan gerimis, oke. Nah, sekarang lagi musim hujan ya, oke. Sudah hujan gerimis. Kemudian hujan badai. Begini nih. Atas, bawah. Hujan badai ya. Hujan badai. Nah. Kenapa Pak Pri? Siapa? Oh bagaimana kalau Pak Agung di belakangku? Bikin lingkaran ya. Oh tenang Pak Agung, ada bahasan nanti balik kanan ya. Oke sudah paham ya. Hujan gerimis, kemudian hujan badai, petir ya, oke petir. Terus baru ini baru mati lampu. Kan sering ya panbal ya. Pokoknya di sini gamesnya adalah yang sering terjadi di panbal pada saat hujan ya. Saya ulangi, ada 4 berarti ya. Hujan gerimis, hujan badai, petir, mati lampu, resah. Pokoknya gimana Bapak Ibu atau adik atau remaji, bagaimana ekspresinya kalau mati lampu, resahnya kayak gimana? Goncangannya kayak gimana kalau mati lampu ya? Mama tantrumnya kayak gimana mati lampu ya? Bapak juga sama tantrumnya gimana? Oke, kita mulai ya. Siap. Hujan gerimis.
Gerimis, 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 gerimis. Makin gerimis. Gerimis, 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 gerimis. Hujan badai. Hujan badai. Petir. Gerimis, 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 gerimis. Mati lampu. Hei, kooperatif ya, kalau nggak gerak, gerak ya. Ayo, harus gerak semuanya, kakak. Ayo kakak. Sekali lagi. Pada suatu hari di Panbal terjadi hujan gerimis. Hujan gerimis. Gerimis lama-lama petir. Lalu ada hujan badai. Biasa deh ujung-ujungnya mati lampu. Ada petir lagi. Petir lagi. Petir lagi. Hujan badai. Iya, boleh. Sekarang balik kanan, gerak. Iya, balas dendam. Kemarin baru aja terjadi petir. Petir lagi. Petir, 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 petir. Hujan gerimis. Hujan gerimis, 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 gerimis. Hujan badai. Kayaknya Pak Ade ada apa ke Pak Fahmi ya? Hujan badai. Kalau saya belum bilang berarti jangan berhenti. Hujan badai. Badai, 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 badai. Tetap ujung-ujungnya mati lampu. Iya. Rusuh ya. Mohon maaf, kakek Sikma ada dendam apa sama Pak Leman? Ini Pak Leman yang merematisir atau kakek Sikma yang ada dendam nih? Oke, hujan gerimis lagi, gerimis, 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 badai. Hujan badai. Ayo, hujan badai. Petir, 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 mati lampu. Tepuk tangan buat semuanya. Oke. Oke, sudah melek ya. Bagaimana Pak Ustadz, lumayan? Gimana kakek Sikma, lumayan kakek? Aman ya Pak Agung? Kurang nih kayaknya Pak Agung. Oke, yuk. Kali ini untuk sesi yang akan disampaikan langsung oleh divisi pemuda dan olahraga ya. Gebrakan apa sih yang mau disampaikan ya? Nah, ini yang akan kita tampilkan ya. Remaja-remaji mungkin bisa bergabung. Kakak-kakak remaja dan remaja boleh bergabung di sini. Oke. Pak Agung Budiono atau Pak Agung Arifianto berdua ya. Oke. Sama-sama kita berikan sambutan kepada Duo Agung. Biasa Duo Racun ya, ini Duo Agung. Kalau di sana Duo Racun, di sini Blok C Duo Agung. Silakan Bapak. Mau di sini Pak biar kelihatan Pak? Wih, jangan malu-malu dong. Ya, tanda untuk Duo Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua, Pak Depur, yang terhormat Pak Ustadz, Kaki Siva, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Ketua bahwa di Blok C saat ini sudah berdiri atau sudah ada namanya Karang Taruna. Nah, malam ini saya minta kesediaan untuk Pak Depur untuk mengukuhkan berdirinya Karang Taruna di Blok C. Semoga Karang Taruna bisa menjadi jembatan antara anak-anak kecil dengan orang tua dalam hal yang baik dan positif. Nanti untuk ketua itu diketuai oleh Farel dan akan dijelaskan oleh Farel untuk susunan strukturnya. Kami mohon untuk adik-adik diri di depan. Ayo Farel. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini ingin memperkenalkan susunan Karang Taruna Blok C.
Oke, namanya itu apa sih? COC ya? COC. Panjangannya itu Grow of Community. Jadi susunan dari Karang Taruna Blok C yaitu ada ketua yaitu saya sendiri, Blok C1 nomor 2. Disebutin ya? Iya disebutin. Anak Pak Anwar. Ya. Nama lengkap Pak Horil Anwar. Nah, lalu ada wakilnya yaitu Farisa. Kak, boleh masuk sini Kak? Pernah perkenalkan diri? Oh ya, ada mix itu. Aku wakil dari Karang Taruna Blok C, aku Fasih Putri dari anaknya Pak Anwar. Terus ada sekretaris yaitu Faiza Mikaela Fajar. Tuh. Saya sebagai sekretaris Karang Taruna Blok C dari anak Eko. Lalu ada bendahara kita yaitu Mikaela Alrizkita. Oke. Perkenalkan, nama aku Mikaela Alrizkita dari anak Bapak John. Makasih. Lalu di sini ada seksi bidang, ada 6 seksi bidang, yaitu yang pertama ada seksi bidang kerohanian. Anggota-anggotanya yaitu ada Syifa Az-Zahra. Saya Syifa Az-Zahra dari Bapak Purwanto. Lalu yang kedua ada Naura Nasita. Perkenalkan, nama saya Naura, anaknya dari Pak Ian. Lalu yang ketiga ada Anidia Pramudita. Perkenalkan, nama saya Anindya Pramudita Jono dari anak Pak Wahyu. Lalu yang terakhir dari divisi kerohanian ada Zalfa Al-Ghifari. Perkenalkan, nama saya Zalfa Al-Ghifari dari Blok C16 nomor 2, anak dari Bunda Zafira. Lalu selanjutnya ada seksi bidang olahraga dan seni. Anggotanya ada yang pertama Rafan. Perkenalkan, nama saya Rafan. Januareno Eko Rafan, anaknya ayah. Lalu ada Pria Pavian. Perkenalkan, nama saya Pria Pavian Ivan Budiono, saya dari Blok C7 nomor 10. Dari Pak Agung. Lalu yang terakhir ada Marsha Tanjung. Perkenalkan, nama saya Muhammad Marsha Tanjung, saya tinggal nomor 9. Oke, lalu ada lagi nih dari divisi bidang olahraga, satu lagi ketinggalan. Perkenalkan, nama saya Taufik Syafiq dari anak Bunda Eva. Lalu seksi bidang selanjutnya ada seksi bidang kewirausahaan. Yang pertama ada Alif Ramadan. Perkenalkan, nama saya Alif Ramadan Fitra dari anak Bapak Sam. Lalu ada Haila Putri Bidari. Perkenalkan, nama saya Kaila Putri Bidari dari anak. Lalu ada Naila Febriana. Lalu ada seksi bidang hubungan masyarakat. Yang pertama ada Gadis Syahda. Perkenalkan, nama aku Gadis Syahda Budiono, ayah aku Agung Budiono. Lalu ada Togu Krasten. Nama saya Togu Krasten Sirait. Lalu di sini ada seksi dokumentasi dan informasi. Anggotanya yaitu ada Devano Arza. Halo, perkenalkan, nama saya Devano Arza Ataya dari anak dari Bapak Zaril. Lalu yang kedua ada Kirana Maritza. Perkenalkan, nama Kirana, anak dari Bapak Gini. Lalu yang terakhir ada Akila. Perkenalkan, nama saya Akila dari anaknya Bapak Aldi. Harusnya ada satu seksi bidang lagi yaitu seksi kebersihan dan lingkungan hidup. Yang pertama ada Gali Kurniawan, Alarik Bayanaka. Yang tiga ada Sidik Febrio. Saya tepuk tangan untuk generasi Blok C kita. COC ya namanya ya, Mas Ya, ya? COC. COC. Apa tadi namanya? Crew of Community. Widih, luar biasa. COC, Crew of Community. Yuk silakan lanjut lagi, Mas. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi di sini Karang Taruna Blok C ini kita fokusnya itu untuk menjadi event organizer dari Blok C ini. Nanti kalau setiap ada acara olahraga seperti 17-an atau ada acara seni, itu nanti kita yang menjadi panitianya. Wih, luar biasa. Blok C punya IO dong. Wih.
keren. Pada Pak Depur, kami mohon ke depan untuk pengukuhan secara simbolis. Ya, ini adalah pengukuhan ya Om ya. Pengukuhan sebagai Karang Taruna yang menamai organisasinya adalah COC. Akan dilakukan Pak Depur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih kepada COC ya, luar biasa. Jadi kita udah punya regenerasi Pak Didin. Mudah-mudahan nggak sampai 5 tahun ke depan generasi muda kita yang akan memegang seluruh blok C. Jadi mulai malam ini kami nyatakan untuk COC berdiri di blok C sebagai wadah atau kegiatan remaja yang positif tentunya. Segala sudah sebagai beberapa seksi sudah ada, silahkan disampaikan dengan baik nanti, dan kalau ada anggaran yang perlu kami keluarkan tolong dibudgetkan Pak Agung ya. Mudah-mudahan itu mulai malam ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim kami nyatakan berdirinya COC. Terima kasih. Tutup tahu ya. Iya, tetap dulu. Oh iya, ya makasih ya. Oh semuanya. Luar biasa, ada Farel, Devano, Alif, ada Mas Jalfa, Pria, Aca, semua gitu. Sapik, Togu, Kaila, Farisa, Kirana, Gadis, Keke, Kaila, Lala, Sita, Naila, Nindi, Akila, Naura, luar biasa generasi bonus blok C. Berarti kita tinggal duduk manis ya Bude ya, penonton nih kita ya. Mereka yang nanti ngatur semua acara-acara di blok C. Selamat mengemban tugas ya kakak-kakak, mas-emas. Semangat, kita semua di sini mendukung dia dari belakang. Oke, dengan dikukuhkannya remaja Karang Taruna ini menjadi penutup, atau mau ada mau sampaikan lagi? Ada yel-yel nggak? Mau ada yel-yelnya? Cukup ya, oke. Satu lagi, Tante. Iya, silakan. Bagi Bapak dan Ibu yang punya anak yang umurnya itu udah SMP kelas 1 bisa ikut bergabung ke dalam Karang Taruna kami. Oh oke. Berarti dihimbau kepada Bapak Ibu yang mungkin tidak hadir, tolong sampaikan salam. Di sini blok C mewadahi juga organisasi remajanya begitu ya. Jadi tolong nih nanti ke Mas Farel aja kali ya. Nah tuh kalau malu-malu ke Mas Farel aja di blok C berapa Mas? C1 nomor 2. C1 nomor 2 tuh paling pertama malah ya, rumah contohnya tuh. Oke deh, nanti kita sampaikan ya Mas ya untuk remaja-remajanya biar bergabung sama-sama kita bangun blok C ya. Oke, ada lagi yang sampaikan? Udah. Oke, cukup. Baik, dengan dikukuhkannya Karang Taruna ini menjadi penutup acara kita pada malam hari ini, yaitu Malam Ramah Tamah Paguyuban Blok C, laporan tahunan juga proyeksi kegiatan 2026. Terima kasih kepada seluruh warga masyarakat telah mendukung acara ini, baik yang sudah membantu dari soundnya, dari prasarannya, dari menyediakan karpet terus gitu, dari makanannya dan juga tendanya juga. Bapak-bapak selesai, terima kasih ya. Halo bapak-bapak, terima kasih. Ibu-ibu juga yang saat ini masih bertahan hadir ya. Ini saya jadi ketua dari reality show rumah terakhir ya. Ini penghuni terakhir nih juaranya. Babe juga terima kasih Babe. Ini Babe kita semuanya loh, untuk Babe dong. Luar biasa Babe. Semangat terus ya Be ya. Oke semuanya, Pak Depur, Ustadz Dindin, dan juga Kak Syifa, Pak Leman, Pak Agung, dan juga bapak-bapak yang tidak bisa saya sebutkan. Terima kasih banyak. Kita sampai ketemu lagi di acara-acara blok C selanjutnya ya. Saya Mama Alinka undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita foto bersama yuk? Yuk boleh bergabung. Bapak-bapak yang di sebelah sana boleh ikut bergabung foto bersama Bapak. Yuk. Ciao Cek, ketua, ayo. Wakil ketua, ayo. Sekretaris, ayo. Bendahara, ayo.
Segmen 1. Ayo. Segmen 2. Ayo. Segmen 3. Ayo. Segmen 5. Ayo. Segmen 6. Ayo. Oke, ini apa